Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di mata kuliah fikih dan usul fikih, hukum pidana Islam menjadi pembahasan terakhir kita. Kenapa Islam mengatur hukum pidana? Karena memang di dalam kehidupan kita hak dan batil selalu berdampingan. Orang-orang yang kemudian melakukan kebaikan dan kejahatan itu selalu ada. Maka Islam mengatur bagaimana sanksi-sanksi yang harus diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan ataupun kemaksiatan. Nah, sistem hukum pidana Islam disyariatkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 179 yang artinya, dalam hukum qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Nah, di sini terdapat hikmah yang sangat besar di dalam pengaturan hukum qisas, yaitu adalah penjagaan jiwa. Artinya, orang yang dia itu memiliki akal sehat, memiliki kesadaran, jika dia melakukan tindakan kriminal berupa pembunuhan, maka dia diancam untuk diberikan sanksi berupa hukuman mati. Maka di sini dia tidak akan berani melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena hukum kisos yang begitu tegas. Nah, sehingga adanya hukum pidana Islam, dia merupakan pencegahan bagi orang-orang yang hendak melakukan tindakan kejahatan. Nah, ada beberapa hal yang kemudian harus kita pelajari mengenai hukum pidana Islam. Yang pertama itu adalah hudud. Apa itu hudud? Yaitu sanksi-sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh sekaligus menjadi hak Allah. Nah, hudud di sini yang berkaitan dengan hak-haknya Allah. Orang yang kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan seperti halnya zina, liwat yaitu homoseksual, mendatangi wanita pada duburnya, qadzaf, meminum khamar, mencuri, begal, pelaku bugot, murtad, semua ini dikenai yang namanya sanksi. Nah, dalam hudud ini tidak berlaku adanya pemaafan, baik dari hakim maupun dari si pendakwa. Kenapa? Karena hudud ini, kembali lagi tadi kepada makna yang semula, adalah haknya Allah. Jadi tidak seorang pun bisa menggugurkan hudud pada kondisi apapun. Ketika ada orang yang berzina, muhson atau ghairu muhson, maka baginya wajib untuk ditegakkan yang namanya hudud. Sekalipun keluarga yang bersangkutan dia sudah memaafkan misalnya dan berjanji tidak akan melakukan perzinahan lagi, maka ini tidak akan dimaafkan. Kemudian yang kedua adalah jinayah. Apa itu jinayah? Yaitu sanksi yang ditujukan atas penganiayaan terhadap badan yang mewajibkan qisas atau diyat. Nah, sanksi ini terdapat pada hak manusia, maka di sini berlaku adanya ampunan atau pemaafan. Jadi ketika ada seseorang yang kemudian dia itu terbunuh atau dibunuh, nah maka keluarga korban dia itu ketika memaafkan, maka kisos tidak berlaku baginya, tetapi diat berlaku. Nah, namun ketika keluarga korban dia benar-benar ikhlas, tidak dikenakan kisos dan tidak dikenakan diat, maka itu pun tidak masalah. Yang ketiga adalah takzir, yaitu sanksi yang bentuknya tidak ditetapkan secara spesifik oleh asyari, ya oleh Allah. Dalam takzir berlaku menerima pemaafan dan pengguguran oleh hakim. Contohnya seperti apa? Pelanggaran terhadap kehormatan seperti perbuatan cabul, pelanggaran terhadap harga diri, perbuatan yang membahayakan akal, kemudian penipuan, pinjam barang tanpa izin, gangguan keamanan dan lain sebagainya. Dan hal ini itu diserahkan kepada penguasa. Hukumannya ya sanksinya boleh sama dengan sanksi dalam hudud dan
jinayah atau kurang dari itu. Tetapi kalau lebih itu tidak diperbolehkan. Ya, yang keempat, ya maaf. Yang keempat adalah mukhalafat. Nah, mukhalafat di sini sanksi yang dijatuhkan oleh penguasa kepada orang yang menentang perintah penguasa, baik perintah kepada negara, pembantunya, wali, amil, atau orang-orang yang aktivitasnya yaitu berkaitan dengan kekuasaan. Sebagaimana firman Allah, perintah mentaati penguasa sangat sudah jelas di dalam surat An-Nisa ayat 59. Nah, maka kita lihat ada totalitas ketika kita menjadi seorang Muslim dan memilih Islam sebagai agama kita. Maka di sini Islam sudah mengatur bagaimana manusia mengatur hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan sesama manusia. Termasuk di masalah ukubat ya, maka tadi disampaikan ada hudud, jinayah, takzir, dan mukhalafat. Yang semua ini tidak bisa dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi yang harus melaksanakan adalah negara, yaitu dengan sistem peraturan Islamnya. Ya, baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Silakan memberikan komentar di kolom diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.